Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengumpul bertiga, ingin menceritakan pengalaman masing-masing tentang goib. Ya. Saksikan terus channel kami, Hijab Goib Channel. Untuk saudaraku, kira-kira pengalaman yang sangat dikenang sampai saat ini untuk kegoibannya apa? Untuk saat ini saya ikut perguruan ya, mungkin untuk ke dunia gaib belum inilah gitu kan, belum terasa sekali gitu kan. Kalau untuk di perguruan ya bahasanya ya, apa ya, Pengalaman waktu jalan kemana ada perguruan ya. Oke, pengalaman saya tentang dunia lain mungkin ya bahasanya. dunia lain atau dunia Jalan goib. dunia kayak begitu mungkin sama rekan saya gitu ya. Kebetulan mungkin ada yang minta tolong masalah pengobatan gitu. Di situ saya mulai tertarik dengan dunia yang lain gitu. Pada awalnya sih kok bisa begitu gitu. Kok bisa hal-hal yang di luar nalar terjadi gitu kan. Maka saya terpicu untuk ikutin gitu kan awalnya. Habis saya lihat gitu kan, terdoronglah hati ini untuk mengikuti jejak mungkin yang teman-teman yang melakukan selama ini hal-hal dunia lain Yang tidak dipercaya akhirnya jadi yang dipercaya. tidak dipercaya akhirnya percaya dan nyata gitu adanya gitu kan. Setelah saya bergabung dengan rekan-rekan profesi tentang dunia lain, akhirnya oh iya betul juga apa yang tidak nampak dengan nalar ternyata terjawab sudah gitu. Setelah saya terjun langsung gitu, istilahnya jangan kata orang tapi harus merasakan sendiri gitu kan. Apa sih dunia lain itu, seperti apa sih dimensinya? Pada dasarnya mungkin kita sebagai manusia rasa itu merasakan hal-hal yang begitu. Cuman untuk kepekaan terus rasa itu mungkin belum cukup kalau kita belum terjun langsung gitu ke dunia yang lain gitu. Nah, untuk saat ini saya pribadi mungkin sedikit demi sedikit ya belajar sih gitu kan. Belajar untuk mengenal diri saya pribadi, terus khususnya mungkin pengen lebih dalam lah gitu kan, mempelajari hal-hal seperti itu. Mungkin pengen juga lah melihat bisa bantu orang gitu kan, kayak misalnya ya kena apa gitu kan, kita harus berbuat apa sih kalau misalkan orang itu contohnya kesurupan, masa kita cuma bisa bengong melihat gitu kan, sedangkan kita dalam diri ini punya loh sesuatu kelebihan, cuman belum tergali gitu. Nah makanya saya mencoba dekat sama teman-teman seprofesi, bagaimana sih untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang seperti itu. Akhirnya saya bergabung lah sama teman-teman seprofesi, mungkin bisa dibilang dunia lain lah gitu kan. Pada hakikatnya saya sebenarnya nggak terlalu ini sih gitu kan, nggak terlalu apa sih, masa sih gitu, bohong apa benar gitu kan, nggak percaya gitu kan. Enak sih di antara kehidupan kita ada yang percaya ada yang tidak. Tapi seharusnya pasti percaya gitu. Kalau percaya sih percaya dengan dunia lain, cuman kan kita sebagai manusia mungkin buat apa sih kayak begitu, ngapain gitu kan. Bagusnya kita hidup ya normal aja lah bahasanya gitu kan. Cuman kan namanya kita manusia ya pengen tahu lah bener sih apa enggak ya gitu kan. Atau memang settingan atau apa gitu kan. Saya coba resapi, hayati gitu ya. Oh ternyata memang selama ini dunia yang begitu tuh memang betul nampak ada, nyata pastilah. Cuman hakikatnya kita belum bisa aja tembus gitu ya, belum bisa
apa ya, di Amber ini mungkin keyakinan tuh low lah gitu kan, pelan gitu kan. Belum terlalu inilah gitu. Mungkin kalau sudah merasakan, terus mungkin ada sesuatu dari keluarga kita yang mungkin pernah kena hal-hal yang lain, nah di situ baru kita tahu, oh ternyata kok bisa lah diginikan sama orang. Nah itulah contohnya dunia lain gitu, maksudnya di luar nalar gitu. Seperti ilmu santet itu kan termasuk dalam pemikiran kita, dunia hukum untuk dihukum pun tidak ada bukti gitu. Tapi ternyata ada gitu kan. Makanya saya apa ya, dalam keluarga saya mungkin saya pernah ngalamin lah hal yang demikian gitu kan. Makanya saya mencoba untuk saya pengen sih sekali bisa bantu orang gitu kan, dalam artian apa yang saya rasakan jangan sampai lah orang merasakan hal yang gitu. Jadi ibaratnya bila keluarga saya ada apa-apa, mungkin saya bisa bantu lah dengan cara saya sendiri gitu, dan nggak perlu apa ke orang lain. Itu kan memerlukan biaya, datangkan orang berapa minimal lah, setidaknya kita ya biaya itu keluar lah bahasanya. Setidaknya saya kalau udah belajar begitu mungkin ya langsung aja lah kita eksekusi gitu kan ya, sebisa mungkin gitu. Mungkin untuk yang pengalaman dari dunia lain sih banyak sebenarnya sih yang mau diceritakan, dari mulai mungkin dari pribadi saya sendiri, dari keluarga gitu kan. Awalnya mungkin dari keluarga sih sebenarnya kan, kok bisa kena yang begitu gitu kan, kenapa gitu kan, saya mau nolong juga nggak bisa gitu ya, kayak mana gitu kan, bilang orang kena ini, bilang orang kena itu gitu kan. Ya saya sih percaya aja sama orang yang itu gitu kan, cuman hakikatnya gitu kan, kok ini enggak sembuh-sembuh gitu ya, kenapa, ke dokter sudah ke dokter sudah gitu. Dokter sudah, kesini sudah, bilang dokter ini normal, tidak apa-apa. Tadi kenyataannya kok begini terus. Itulah makanya tantangan mungkin buat saya pribadi, khususnya mungkin buat keluarga saya, ya harus mungkin lebih giat lagi beribadah gitu ya. Nah, itu yang utama. Giat lagi beribadah, terus mungkin harus ada jalan ya yang aku tuh harus kemana gitu kan, terus bergaulnya masih apa, mungkin tentang ya mungkin dunia lain tuh seperti apa gitu. Mungkin pengalaman saya sih mungkin itu aja sih. Oke. Untuk saudara kita yang satu gimana untuk pengalamannya? Kalau pengalaman mistis ya kan, kalau mistis itu jujur aja sering aku alamin gitu kan. Dimanapun biasanya kita jalan atau bahkan di rumah sendiri pun kita pernah merasakan hal mistis itu ya kan. Jadi kalau untuk masalah mistis, berbicara dunia gaib, kalau kita nggak percaya, itu memang udah ada sebelum kita ada pun, dunia itu memang sudah ada ya kan. Jadi kalau untuk berbicara soal mistis, soal gaib, aku mau bilang nggak percaya, aku pernah ngalamin, bahkan pernah melihat gitu kan isi dari dunia lain. Nah kalau orang yang sebagian tidak percaya, sebenarnya kita tidak bisa juga memaksa mereka itu buat percaya ya kan. Tapi kalau mereka nggak percaya, tapi tiba-tiba nanti gini, ada keluarga mereka misalnya terkena kayak keteguran gitu kan, bahasa Indonesianya keteguran atau ketempelan gitu kan. Nah itu siapa yang masuk? Apakah manusia yang berbentuk manusia? Bagi orang yang tidak percaya nih, kan banyak tuh ada orang yang tidak percaya masalah dunia gaib begini kan. Nah jadi yang masuk itu siapa? Yang dia mengobatinnya gimana gitu. Nah, sementara dia aja nggak percaya yang kayak gitu kan. Banyak orang tuh nggak percaya yang kayak gitu karena mereka belum pernah melihat. Tapi bagi kita yang pernah menyaksikan, itu sangat nyata gitu. Nah bahkan terjadi penampakan di luar sana itu kita nggak bisa, itu orang yang nyamar gitu kan, atau mau ngerjain nggak bisa. Karena ada juga memang ada ya seperti prank gitu kan, ngerjain orang dan segala macam, menyerupai seperti setan dan segala macam gitu kan. Tapi bagi yang nyatanya gitu, nah kan sudah banyak beredar. Bahkan aku tuh kadang-kadang nggak suka melihat orang yang membuat dirinya seperti setan terus dikerjain sama manusia. Itu nggak ada yang kayak gitu. Boro-boro manusia mau ngerjain setan gitu kan, malah setan yang ngerjain kita seharusnya. Nah jadi kalau pengalaman mistis atau goib ini yang selalu melekat, itu pernah dulu ya kan.
jalan, ini udah mau senja nih, udah mau senja, terus pas orang mau azan, aku nih lagi nyetir bawa mobil, itu tiba-tiba ada yang lewat, yes, yang ngelihat cuman aku aja gitu ya kan, sementara penumpang yang di bawah itu nggak ada ngelihat sama sekali gitu ya kan. Jadi mereka ditanyain, ada yang lihat kah? Nggak ada. Ya. Terus percaya nggak kalau ada yang kayak gitu? Nggak percaya, karena itu bohong semua. Sementara kita yang mengalami ini melihat langsung gitu, nah, melintas mukanya dan segala macam gitu ya kan. Wah, jadi kalau untuk dunia gaib dan dunia mistis ini, kalau nggak dipercayain itu salah. Karena sebelum kita ada di dunia itu sudah ada duluan ya kan. Jadi kita mau percaya nggak percaya itu urusan masing-masing lah ya kan. Tapi bagi kita yang percaya ya udah tahu dunia kayak gitu ya kan. Jadi bagi yang pernah mengalami, bagi yang pernah mengalami, kita nggak bisa bilang aku nggak percaya yang kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu. Itu nyata, dunia itu nyata. Untung aja pada saat itu dia nggak mengganggu gitu nah. Tapi pada saat perjalanan saya yang kedua mendaki gunung, ini kan kita kan sekarang nih teman-teman bikin vlog di Kota Berau ya teman-teman ya kan. Jadi khusus di Kalimantan Timur, di Kota Berau ini pengalaman mistisnya banyak banget. Tapi bagi kalian yang nggak percaya mistisnya di Berau, coba yang nonton video ini datang coba ke Berau, temuin kita. Kalian bisa DM kita lewat Instagram. Nanti Instagram itu bakal kita masukkan di deskripsi teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan, atau kalian satu profesi vlogger dunia mistis kayak gini ya kan, bisa gabung sama kita ya kan. Dari manapun kalian bisa datang ke kota kami buat mengeksplor tempat-tempat mistis yang ada di Berau ini. Karena udah banyak banget yang datang ke Berau mau mengeksplor. Bahkan dulu sempat datang Mr. Tukul ya kan, dengan betul, Solepati. Pernah datang ke sini teman-teman, tapi tidak ada yang sanggup. nggak ada yang sanggup. Tapi bagi kalian yang merasa sanggup dirinya buat mengeksplor Kota Berau ya, Kalimantan Timur, coba datang. Kami siap menunjukkan tempat-tempatnya. Kami siap menunjukkan di mana aja tempatnya itu teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman mistis dari saya sih sebenarnya banyak ya. Kalau mau diceritakan tuh panjang banget gitu ya kan. Yang pasti kalau kalian nggak percaya dengan dunia seperti itu, kalian bukan salah, tapi ya paling tidak kita belajar lagi bagaimana caranya bisa meyakini hal yang seperti itu. Karena dunia lain itu ada teman-teman. Nggak mungkin ada orang yang bisa kesurupan atau ketempelan itu dimasukin oleh manusia yang nyata, nggak ada. Pasti semua itu dari dunia lain. Ya, pasti dari dunia gaib. Iya. Jadi pengalaman mistis dari saya tuh mungkin segitu dulu ya kan, daripada vlognya kepanjangan. Mending kita langsung dengar gimana kesaksian yang punya channel ini gitu kan. Karena dia membuat channel ini berarti pengalaman mistisnya banyak banget gitu ya kan. Gimana kalau pengalaman Om tentang dunia gaib dan mistis? Oke, saya tidak mau cerita panjang lebar yang jauh dulu. Untuk cerita saya sementara di rumah saya sendiri. Nah, kebetulan di situ banyak terjadi yang tidak masuk akal, terutama di bagian WC. Itu kadang-kadang muncul anak-anak kecil. Nah, itu bisa berubah wujud, kadang besar. Itu kalau dia lagi marah, pintu kadang-kadang bleng dihampaskan. Kebetulan pada saat itu aku menyaksikan sendiri teman-teman. Nah, gitu. Aku sebagai saksi dari apa yang Pak Alvin ceritakan, karena memang itu nyata. Saya ada di situ pada saat itu. Itu makanya. Jadi setelah itu pintu dihampas, dia itu lari lagi. Lari ke kamar satu. Nah, kita nyata lihat ini. Begitu kita lihat. Nah, kebetulan di waktu itu ada sebuah tempat makan maksudnya ya. Tempat makan atau tempat KFC istilahnya dulu. KFC yang dulu. Itu ada tergambar foto. Ternyata foto itu bisa bergerak. Ya, matanya warna merah pada saat itu. Matanya merah.
Nah di Aku situ masih ingat keganjilannya itu kami sangat buktikan sekali, nyata. Bahkan melototin kita ya kan, kemana kita gerak di situ dia ngikut Dia ya kan. marah. Heeh. Marah. Setelah itu dia pindah ke kamar satu lagi, pindah. Itu terdeteksi sekali. Nah itu barang-barang yang ada itu dilempar, dijatuhkan. Itu nyata. Itu waktu itu kebetulan saya lagi ditinggal sama keluarga. Kebetulan keluarga saya lagi ke luar kota. Jadi ponakan saya yang saya telepon, temanin saya di rumah gitu kan. Nah kebetulan kejadian itu yang sangat-sangat sampai sekarang masih teringat gitu. Iya, itu mistis parah karena kursi yang diam bisa dia gerakin, kursi putar di itu. situ. Wah gila. Itu nyata. Jadi kursi yang bergerak kadang bisa geser ke sebelah. Ya. Nah, Itu jadi ingat itu. Jadi ada itu kursi tidur itu khusus untuk kita nonton TV di depan TV. Nah itu kebetulan dia lagi nongkrong duduk di sana. Itu nyata kami lihat berdua. Nah itu setelah itu kan sudah ceritanya kami saksikan berdua. Kebetulan ponakan saya setelah itu sudah agak malam, dia pulang. Nah setelah pulang, pengalaman yang saya alamin sendiri, saya lagi nonton TV, asik lagi nonton TV ini sendirian. Pas kebetulan waktu saat itu nonton TV-nya lagi ini pertandingan antara Malaysia dengan Indonesia, Bola ya. sepak bola. Sepak bola lagi seru-serunya nih, saya sempat teriak waktu bola itu mau dimasukin ke gawangnya Malaysia. Teriak, ayo. Kebetulan di saat itu juga ada ikut teriak di belakang saya. Saya lihat ke belakang, kaget. Ternyata betul-betul ada. Ikut nonton dia ya. Itu ikut nonton. Tapi saya tidak kenal orang itu siapa. Sementara pintu tertutup kali ya. Pintu terkunci semua karena udah ada malam. Sekitar jam 10 malam. Nah, jam 10 malam. Jadi kaget. Ya, ada rasa takut juga. Cuman karena saya sudah sendiri gitu kan, mau ndak mau istilahnya diberanikan diri lah. Gitu. Malah dia ketawa gitu kan, ikut ketawa. Saya ikut tepuk-tepuk, dia ikut juga tepuk-tepuk gitu. Nah, di situ kita untuk dunia goib itu nyata bagi yang pernah mengalami. Berarti itu bukan hanya ilusi semata ya kan? Bukan. Nah, di situ pengalaman yang saya pernah alami banyak sebenarnya yang pengen diceritakan, tapi kita bercerita dulu di lingkungan rumah saya sendiri gitu kan. Banyak. Mungkin di next vlog kali ya, di vlog selanjutnya. Jadi di rumah itu dulu masih rumah saya itu masih kayu, belum batu ya kan. Kalau sekarang kan sudah dibangun dengan batu, sekarang dua tingkat. Kalau dulu masih satu tingkat, itu pakai dek triplek biasa dulu kan. Nah itu keganjilan yang ada dulu kan saya pernah sakit tuh. Pernah sakit, pengalaman saya sakit itu sekitar 3 tahun lebih. Bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke dokter pun tidak bisa memeriksa penyakit apa, karena begitu diperiksa sama dokter itu kata dokter normal, tidak ada penyakit. Tapi saya alamin sendiri. Kalau pagi itu waktu subuh itu dinginnya ndak ketolongan badan. Kalau waktu siang panas. Jadi perubahan cuaca ngikut gitu. Di situ untuk yang keganjilan
itu waktu saya jalan, ini di dalam rumah loh jalannya ya, kemana saya gerak di atas plafon itu bunyi kayak ada yang ngikutin. Nah, jadi ke belakang, ke depan, kemana itu ada yang ngikutin. Nah, itu alhamdulillah begitu saya kemana-mana, sempat pulang juga ke Banjarmasin, berobat ke Banjarmasin juga tidak ada hasil. Alhamdulillah saya sampai ke Berau, ketemu sama teman. Nah, teman menyarankan ikut di perguruan sini gitu. Ternyata alhamdulillah di sanalah untuk penyembuhan saya dari yang kuasa juga menyembuhkan gitu kan. Nah, jadi kalau pengalaman saya yang untuk di sekitar rumah ya di situ aja pokoknya dulu. Mungkin di next vlog baru kita ceritakan Kita lagi. cerita di dalam perjalanan. Soalnya banyak yang keganjilan yang kita alami, seperti kita dulu bawa anak-anak represi. Nah itu nanti di akan datang kita akan ceritakan. Soalnya pengalaman yang goib itu ada semua gitu. Banyak pengalaman ya. Jadi kita closing aja dulu ya. Oke, kita tutup vlog. Oke. Untuk sahabat, terima kasih yang sudah menonton video ini.